Shalom saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita bisa menguasai diri kita dengan baik, atau berbicara tentang self control dengan baik. Saudara, firman Tuhan di malam hari ini yang akan kita sama-sama renungkan dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 25, dan kita akan lanjut kembali dalam Titus, surat Titus pasal 2 ayat 6. Saya akan bacakan buku kita sekalian, saudara. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk apa? Untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dalam Titus pasal 26 berkata demikian. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang penguasaan diri, itu tidaklah mudah, saudara. Tidak seperti membalikan telapak tangan ini. Ketika kita bicara tentang penguasaan diri, ada satu hal yang harus kita press, kita harus tekan itu, yaitu ego. Ya, perasaan kita harus kita tekan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, padanan kata Yunaninya atau enkrateia itu terdapat dalam 3 ayat perjanjian baru. Kata sifatnya adalah enkrates, dan kata kerjanya adalah enkrateumai. Ya, enkrateumai. Bisa dipakai secara positif, bisa juga dipakai secara negatif. Atau kata lain, diterjemahkan penguasaan diri atau menahan diri dengan kata lain nefalios. Ya, nefalios ini kadang-kadang menunjuk secara terbatas, saudara. Secara terbatas kepada penguasaan diri, seperti contohnya minum minuman keras. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita untuk kita tidak ikut di dalamnya, atau untuk kita tidak melakukan itu. Tuhan Yesus juga pernah menyinggung ya penguasaan diri ini secara negatif. Tak kala dia menuduh golongan Farisi mengenai akrasia. Akrasia itu adalah atau artinya kerakusan, rakus. Kita bisa melihatnya dalam Matius pasal 23 ayat 25. Kiat naskahnya agaknya mengisyaratkan, atau naskah ini atau ayat ini mengisyaratkan keterlaluan dalam hal makan dan minum. Ya, dalam hal makan dan minum. Lalu mari kita melihat menurut para ahli ya terkait tentang penguasaan diri. Menurut Mahoney dan Thoresen, dia mengatakan begini, atau mereka mengatakan penguasaan diri merupakan jalinan yang secara utuh atau integratif yang dilakukan individu terhadap lingkungannya. Individu dengan kontrol diri yang sangat tinggi atau kontrol diri tinggi sangat memperhatikan cara-cara yang tepat. Untuk apa? Untuk berperilaku dalam situasi yang bervariasi. Sedangkan menurut Akosela atau Azosela atau Calhoun, mereka mendefinisikan penguasaan diri sebagai pengaturan proses-proses fisik atau psikologis dan perilaku seseorang. Dengan kata lain, serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang self control itu ada yang namanya keseimbangan, balance. Ya. Ada yang namanya willpower. Ada yang namanya calmness, ada yang namanya determination, ada yang namanya confidence. Ya. Lalu sedangkan Daniel Goleman, dia mengatakan begini, penelitian di Amerika menunjukkan bahwa orang-orang cerdas yang ber-IQ tinggi, mereka lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Persentase orang-orang yang bunuh diri dan pengidap sakit jiwa bahkan banyak diderita oleh orang-orang yang ber-IQ tinggi. Daniel Goleman pernah mengungkapkan begini,
Dia mengungkapkan bahwa penelitian bahwa kontribusi kecerdasan intelektual hanya sekitar 20% saja terhadap keberhasilan hidup. Lalu bagaimana yang 80%? Yang 80% itu ditentukan oleh sekumpulan faktor yang disebut sebagai emotional intelligence. Jadi penting sekali saudara mengembangkan yang namanya emotional intelligence. Apakah emotional intelligence itu? Yaitu kemampuan atau kecerdasan mengendalikan diri atau kecerdasan mengendalikan emosional atau emosi. Saudara dikasih Tuhan, arti daripada penguasaan diri, mengendalikan atau menguasai diri berarti kita mampu menahan diri ini tidak melakukan suatu keinginan. Banyak sekali keinginan duniawi yang akan membawa kita kepada kesesatan. Banyak sekali keinginan-keinginan duniawi yang membuat kita itu jauh dari Tuhan. Banyak sekali keinginan-keinginan duniawi ini membuat kita itu terjerumus dalam dosa. Rasul Yohanes pernah menyatakan atau menjelaskan bahwa keinginan duniawi itu berasal dari si jahat, saudara. Keinginan duniawi itu bukan berasal dari Allah. Lalu apa saja yang dimaksud atau apa saja sebenarnya keinginan duniawi itu? Yang pertama adalah bicara tentang ketamakan, keserakahan, saudara, atau rakus. Ini bicara tentang keinginan mata. Apa yang dilihat itu yang dia mau. Apa yang dilihat itu yang dia inginkan. Rakus, serakah, tamak. Lalu apalagi keinginan daging atau hawa nafsu. Seringkali kita tidak bisa mematahkan atau menghancurkan yang namanya keinginan daging ini atau hawa nafsu ini. Seringkali kita berkutat dengan kedagingan ini, saudara. Lalu keangkuhan hidup. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada dalam dunia ini yang sifatnya kekal. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bertanggung jawab untuk tetap menguasai diri. Untuk tetap menguasai diri di tengah-tengah godaan duniawi ini. Tentunya mustahil untuk kita bisa melakukan ini seorang diri. Kita memerlukan Yesus. Kita memerlukan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita dapat mengendalikan diri ini. Untuk Tuhan menolong kita agar kita mampu mengendalikan diri kita dengan baik. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7a, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Saudara, menguasai diri itu berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk kita mampu menahan keinginan daging kita. Untuk kita mampu menahan yang namanya hawa nafsu ini. Kata orang, menguasai diri itu lebih sukar daripada menjinakkan yang namanya binatang buas. Orang yang menguasai diri mengetahui batas kemampuannya. Orang yang menguasai diri mengetahui batas kelemahan lawannya, sehingga bertindak pada waktu yang tepat. Orang yang tidak mampu menguasai diri akan membuat emosinya meledak-ledak. Melalui apa? Melalui kata-kata. Lewat kata-katanya, lewat tindakannya yang tidak terkendali. Kalau kita tidak mampu menguasai diri kita dengan baik, saudara, mungkin akan ada banyak orang yang terluka dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari tindakan kita, yang seharusnya hidup kita mencerminkan akan karakter Kristus, tetapi pada akhirnya tidak. Perkataan yang dikatakan, oh ini perkataan tegas, ternyata tidak, itu perkataan yang sangat keras. Akhirnya apa? Perkataan-perkataan yang tidak tepat itu keluar dari mulut kita. Bahkan perkataan-perkataan sampah, bodoh, bego, goblok, binatang. Kenapa? Karena kita sudah tidak bisa mengendalikan diri kita.
Kita sudah tidak bisa lagi mengendalikan yang namanya hawa nafsu kita. Kita tidak bisa lagi mengendalikan namanya kedagingan kita. Kita tidak bisa mengontrol diri kita dengan baik. Dan akhirnya kita jatuh dalam dosa itu. Saudaraku ini kasih Tuhan, jikalau kita bisa mengekang yang namanya hawa nafsu, kita bisa mengekang yang namanya emosional, kita bisa mengekang yang namanya amarah, saya percaya saudara, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang kasih Tuhan, Rasul Paulus juga pernah berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Ia menyebutkan bahwa penguasaan diri merupakan salah satu dari buah karya Roh Kudus dalam kehidupan umat beriman. Karya Roh Kudus. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk kita dapat menahan, untuk dapat mengekang dan menjaga diri sendiri tetap stabil dalam batas yang wajar seturut maksud dan kehendak Allah. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya, saudara. Amsal pasal 25 ayat 28 berkata demikian, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28, karena kata mengendalikan yang digunakan di sana mempunyai arti yaitu menahan atau mengekang. Ya, dalam nats itu orang yang tidak mampu menahan atau mengekang dirinya digambarkan seperti sebuah tembok atau sebuah kota yang roboh temboknya, atau temboknya hancur, saudara, atau tembok pertahanan itu rubuh, tidak kuat. Ketika musuh-musuhnya datang, ketika musuh-musuhnya menyerang, nah dia tidak mampu mempertahankan dirinya, sebaliknya dia akan mudah sekali diporak-porandakan dan dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Saudaraku yang dikasihi, orang yang menguasai diri mampu menahan, sekali lagi mampu mengekang dan menjaga dirinya tetap stabil di dalam batas yang wajar seturut maksud dan kehendak Allah. Yang dimaksud tetap stabil artinya apa? Dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai hal yang dapat menyimpang atau menyimpangkan jalan hidupnya dari maksud dan kehendak Tuhan. Pikirannya tidak mudah dikacaukan. Pikirannya tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran-pengajaran yang sesat yang akhir-akhir kita dengar. Banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat berkeliaran, saudara. Bermunculan para pengajar-pengajar palsu, bermunculan para nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Tuhan, padahal hidupnya ya untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang tidak jauh berbeda seperti sales menjual firman Tuhan untuk dirinya sendiri, saudara. Firman Tuhan mengajarkan setiap kita untuk kita bisa menahan itu. Kita bisa tetap stabil agar kita tidak terjerumus dalam pengajaran-pengajaran yang sesat. Pikirannya diluruskan, pikirannya dibereskan. Lalu bukan hanya itu saja, yang dimaksud dengan tetap stabil yaitu emosinya tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan di sekitarnya atau perlakuan seseorang atau perlakuan orang lain terhadap dirinya. Dia tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah sakit hati. Emosinya tetap dikontrol dengan baik. Lalu apalagi saudara, keinginannya tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai tren dan tawaran dunia yang menggoda kita, ya, atau menggodanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa penguasaan diri adalah kemampuan untuk kita dapat memimpin, untuk kita dapat mengatur, untuk kita dapat menata diri sendiri secara bijaksana. Sebelum kita mengatur orang lain, sebelum kita menolong orang lain, sebelum kita memimpin orang lain, kita harus mengontrol diri kita dengan baik. Apakah kita sudah bisa menjadi seorang pemimpin yang baik? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal pasal 16 ayat ke-32. Saudaraku ini kasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita bersama-sama kembali merenungkan, apakah kita dapat melakukan hal ini?
Apa yang Anda lakukan untuk dapat bertumbuh dalam penguasaan diri ini? Saudaraku, mari melekat dengan Tuhan. Jaga pikiran, jaga hatimu. Di tengah-tengah kondisi saat ini, ya mungkin kita tidak betah tinggal di rumah. Pemerintah menyarankan kita untuk stay, untuk tinggal di rumah. Kita seorang yang biasanya bekerja, kita orang yang biasanya produktivitas tinggi, namun tiba-tiba kita harus di rumah. Seringkali kita marah, kita emosi, kita kecewa. Tetapi percaya saudara, kalau kita bisa menahan ini semua, kalau kita bisa mengontrol diri kita dengan baik, percayalah bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan itu akan berjalan dengan baik. Namun lebih daripada itu, jangan pernah andalkan kekuatanmu. Jangan pernah andalkan kekuatanmu. Libatkan Tuhan untuk bisa mengontrol dirimu dengan baik. Libatkan Tuhan untuk bisa menjaga pola pikir kita dengan baik, agar kita tidak jatuh di dalam dosa, agar kita tidak terjerumus di dalam dosa. Sekali lagi saudara, apa yang Amsal katakan, Amsal pasal 16:32b, karena kata menguasai yang digunakan adalah mengatur, dengan kata lain mampu mengatur diri dengan baik, mampu menguasai diri dengan baik, mampu mengekang diri dengan baik. Untuk apa? Untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, mari di tengah-tengah kondisi kita saat ini, kita mampu mengontrol diri dengan baik. Kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Tetap semangat. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Bersama kita kuat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.